Halo sahabat Pondok Tani, kembali lagi bersama kami. Akhir-akhir ini kita sering mendengar keluhan para petani tentang menurunnya hasil panen pertanian. Salah satu sebabnya menurunnya tingkat kesuburan tanah, sehingga hasil produksi pertanian akan menurun. Salah satu sebabnya adalah penggunaan pupuk anorganik yang terlalu berlebihan. Lebih sering petani disebut pupuk kimia ya. Oleh karena itu, untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanah yang ada, kita memerlukan pembenah tanah. Dalam hal ini saya menggunakan asam humat. Asam humat adalah bahan organik komponen dari penyusun humus. Humus itu sendiri adalah hasil pelapukan dari bahan-bahan organik melalui proses humifikasi. Jadi asam humat ini punya banyak manfaat, di antaranya dapat meningkatkan kapasitas tukar kation, yang dimana asam humat ini bisa mengikat pupuk yang kita tabur. Sebelum kita membahas tentang asam humat lebih lanjut, kita lihat bagaimana pengaruh pupuk kimia ini terhadap tanah. Jadi penebaran pupuk kimia yang terlalu banyak atau yang dilakukan secara terus-menerus mengakibatkan tanah akan menjadi keras dan asam. Dalam proses pemupukan itu ada sebagian pupuk yang terbuang oleh atau tercuci oleh aliran hujan, kemudian oleh penguapan, sebagian terserap tanaman dan sebagian meninggalkan residu. Residu-residu inilah yang mengakibatkan tanah akan menjadi keras dan asam. Dengan keras dan asamnya tanah akan membuat kesuburan tanah tersebut menjadi berkurang. Dengan keras dan asamnya tanah akan mengganggu tanaman untuk menyerap unsur hara, sehingga kita perlu namanya pembenah tanah. Pembenah tanah ini akan menggemburkan tanah tersebut, juga menaikkan pH untuk kesuburan tanah tersebut. Oke, kita bahas tentang apa manfaat dari asam humat. Jadi asam humat ini bisa meningkatkan kapasitas tukar kation tanah. Kemudian dia bisa menstimulasi mikroorganisme yang ada di dalam tanah, juga bisa mengendapkan logam-logam berat atau yang bahan beracun atau polutan di dalam tanah, dan bisa menyerap air sekitar 80-90% dan banyak manfaat lainnya. Terus sekarang bagaimana cara kita mendapatkan asam humat? Asam humat bisa didapat di toko pertanian atau di toko-toko online, atau kita buat sendiri dengan proses fermentasi dari bahan-bahan organik yang banyak mengandung asam humat, seperti contoh enceng gondok dan jerami. Selanjutnya, bagaimana menggunakan asam humat ini? Jadi penggunaan asam humat bisa digunakan sebagai persiapan lahan, kemudian sebagai campuran media tanam juga bisa, dan sebagai campuran pupuk. Untuk campuran penggunaan dalam pengolahan tanah untuk persiapan lahan, kita bisa mencampurkan asam humat ini dengan pupuk dasar. Jadi untuk penggunaan campuran untuk pupuk dasar bisa kita gunakan 1:50. Misalnya 1 kilo asam humat dicampur dengan NPK sebanyak 50 kg. Kemudian sebagai campuran media tanam bisa kita gunakan dengan dosis 500 gram per 1 meter kubik tanah. Untuk pencampuran dengan pupuk, atau kita bisa gunakan dengan cara kocor, itu kita lakukan dengan dosis 1 gram per liter air. Bisa kita berikan secara periodik 1 minggu atau 2 minggu sekali.
Nah, ini ada pertanyaan juga, asam umat ini bisa digunakan untuk tanaman apa saja? Pada prinsipnya asam umat ini bisa dipakai untuk semua tanaman, baik yang dari bibit atau kecambah sampai tanaman tua atau tanaman sudah masuk fase generatif. Jadi untuk lebih jelasnya bagaimana cara kita menggunakan asam umat, nah, kita akan praktekkan secara langsung untuk tanaman anggur saya yang ada di belakang. Nah, jadi untuk prakteknya kita siapkan air kurang lebih 10 liter, terus asam umat, ini NPK, saya juga menggunakan campuran Ultradap dan pupuk organik cair. Nah, yang pertama kita lakukan, kita pakai perbandingan dosis 1 gram per liter. Kita biasanya 1 sendok ini berkisar 10-15 gram. Kita masukkan, kemudian kita aduk. Kemudian kita masukkan NPK, saya menggunakan dosis biasanya 3 sendok makan untuk 10 liter, dan Ultradap 1 sendok makan untuk 10 liter. Juga pupuk organik cair saya beri dengan dosis 5 ml per liter. Jadi satu tutup ini kurang lebih 10 ml. Kita gunakan 5 tutup. Lalu kita aduk-aduk sehingga semua larut di dalam air. Setelah larut, kita siramkan seperti ini. Nah, demikian pembahasan tentang asam umat. Semoga pembahasan yang tadi dan hasil kita lihat praktek yang tadi bisa bermanfaat untuk semua para sahabat pondok tani. Oke, salam, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.